Emang harus diakui sejak kehilangan banyak poin di bulan Oktober ini, peluang Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia kini menjadi semakin berat. Meski begitu, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dan untuk mencapai target 15 poin, masih menjadi prioritas timnas hingga saat ini. Dan untuk mencapai target itu, PSSI bersama Coach Shin terus bekerja sama mencari beberapa pemain keturunan baru berkualitas. Tujuannya jelas agar di sisa laga ron 3 ini bisa dimaksimalkan. Beberapa pemain grade A kini semakin dekat dengan timnas Indonesia. Dan yang sudah pasti, yakni bergabungnya Kevin Dix, lalu ada Jairo Redwold dan Mauro Zylstra. Sementara Ole Romani dan Pascal Struijk kemungkinan akan menyusul dalam waktu dekat ini. Melihat kekuatan timnas yang semakin bertambah, serta Indonesia yang akan bermain di depan puluhan ribu fans sendiri, pelatih Jepang Moriyasu kini mulai mengambil sikap. Meski di atas kertas skuadnya jauh lebih baik dari Indonesia, gak ada salahnya jika Jepang mulai mewaspadai kekuatan Indonesia. Apalagi jika mereka bermain dengan full squad. Jelas laga di bulan November nanti akan cukup berat karena bisa jadi duel Asia rasa Eropa. Lah kok bisa? Makanya simak sampai habis biar gak salah paham. Emang sih, harus diakui, kalau peluang Indonesia untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, rasa-rasanya sangat gak memungkinkan. Hal itu terlepas dari apesnya timnas Indonesia di bulan Oktober ini. Bagaimana gak apes coba? Indonesia sebenarnya ditargetkan untuk meraih 6 poin saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina beberapa waktu yang lalu. Namun siapa sangka timnas Indonesia lagi-lagi digembosi tim dari Timur Tengah. Saat kemenangan di depan mata, dirampas oleh wasit botak biadab asal Oman Al-Ghaf. Tak hanya merampas kemenangan Indonesia saja, mereka juga sudah merusak mental timnas. Dan hal itu bisa kita lihat saat melawan timnas Cina. Beberapa pemain kita tidak bisa perform. Sehingga kita harus mengakui keunggulan tuan rumah Cina dengan skor 2-1. Dan dari 2 pertandingan itu, timnas Indonesia hanya meraih 1 poin saja. Sehingga kini timnas Indonesia berada di peringkat 5 dengan catatan 3 poin dari 4 pertandingan. Dan jika melihat posisi timnas Indonesia saat ini, peluang untuk mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 secara langsung makin berat. Paling realistis ya sesuai target awal, mengamankan peringkat 3 atau 4. Dengan mengumpulkan setidaknya 15 poin, sesuai yang ditargetkan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Dan untuk mencapai itu semua, Pak Erick bersama dengan Coach Shin sampai sejauh ini masih mengupayakan segala cara, termasuk menambah kekuatan timnas Indonesia, guna bisa bersaing di sisa match babak ron 3 ini. Beberapa pemain bintang top Eropa bahkan sudah dikantongi oleh PSSI, mulai dari Kevin Dix, Jairo Redwold, Mauro Zylstra, Ole Romani, hingga terbaru Pascal Struijk, dan dari nama-nama di atas baru Kevin Dix yang sudah mengumpulkan berkas ke PSSI. Kemungkinan akan diproses di akhir pekan ini, sedangkan Jairo dan Mauro Zylstra akan menyusul Kevin Dix dan melakukan sumpah WNI bersama-sama. Sementara Ole Romani masih diupayakan. Dan Pascal Struijk sudah memberikan kode ke PSSI, namun sampai sejauh ini belum ada kabar pasti dari pihak federasi. Persaingan grup C makin memanas. Ya, untuk saat ini situasi grup C boleh dibilang sedang panas. Hal itu tak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda secara tak terduga nyatanya mampu merusak prediksi yang ada. Ya, untuk sekarang ini posisi Indonesia ada di posisi 5, unggul selisih gol atas Cina. Setelah di bulan ini timnas Indonesia ketiban apes,
hanya meraih 1 poin dari 6 poin yang ditargetkan oleh PSSI. Ya, meskipun di satu sisi target Sintayong maupun PSSI tetap sama, yakni 15 poin untuk mengunci posisi 3 atau 4. Namun bukan tak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Nah, Jepang sendiri meyakini kalau di bulan November nanti laga melawan Indonesia dianggap akan jadi laga tersulit. Alasannya sudah pasti, manuver PSSI akan terus menambah kekuatan meski sudah ketambahan Max Hilgers dan Eliano Renders. Terlebih menurut Pak Arya, sejauh ini masih nama-nama besar yang sedang diusahakan. Dan melihat dari yang sudah-sudah, nama Jairo, Kevin Dix, Mauro Zylstra, Ole Romani, dan Pascal Struijk adalah yang paling difavoritkan. Namun buat lini depan, kayaknya Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan adalah dua nama yang sejauh ini paling dekat untuk dinaturalisasi. Moriyasu mulai ambil sikap. Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan pada November mendatang. Meski berstatus tim terkuat, Moriyasu menegaskan tidak akan mengubah komposisi pemain terbaik Samurai Biru saat bertandang ke markas skuad Garuda. Kami bisa menang, siapapun yang bermain dan siapapun yang kami pasangkan akan bekerja dengan baik. Alasan kami tidak mengganti pemain di babak kualifikasi terakhir untuk sebisa mungkin tidak berubah dan tetap harus memeriksa catatan dari pertandingan sebelumnya. Kami melakukannya dengan hati-hati dan akan melakukan yang sama di laga berikutnya. Saya bertanya apakah memulai dari awal dalam latihan dan dari dasar-dasar akan meningkatkan peluang kemenangan kita. Tapi saya ingin mempertahankan para pemain, sebisa mungkin tidak merubah untuk babak kualifikasi ini dan membangun pengalaman yang kita peroleh untuk menggunakannya di waktu berikutnya, ungkap Hajime Moriyasu dikutip dari Nikkei Sport. Tak sampai di situ saja, Hajime Moriyasu juga meyakini kalau Indonesia akan sangat bisa mengimbangi permainan Jepang. Karena sebelum ini pun, Roberto Mancini sudah mengakui kalau Indonesia punya pemain-pemain bagus yang membuat timnya kesulitan. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, ucap Mancini usai laga melawan Indonesia. Moriyasu waspadai tekanan fans Indonesia. Timnas Indonesia meski berada di peringkat 130 tidak bisa diremehkan, terutama dengan dukungan fanatik dari para pendukung di stadion. Dalam laga sebelumnya, Jepang hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Australia di kandang sendiri. Hasil ini dianggap mengecewakan oleh Moriyasu, terutama karena timnya gagal memanfaatkan peluang maksimal. Pelatih berusia 56 tahun itu menyoroti kesulitan timnya dalam menembus pertahanan Australia dan berharap bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dan kini jelang menghadapi timnas Indonesia di SUGBK, Moriyasu lebih waspada. Ia melihat antusiasme besar dari supporter Indonesia yang pada pertandingan timnas U19 di Piala Asia U19 2018 mampu memenuhi stadion hingga lebih dari 60.000 penonton. Menurutnya, dukungan besar seperti ini akan memberikan tekanan tambahan pada timnya. Pertandingan melawan timnas Indonesia di SUGBK pasti akan sulit, ujar Moriyasu. Ia menambahkan dukungan puluhan ribu supporter di stadion akan membuat tim asuhan Sintayong semakin bersemangat untuk tampil maksimal. Jepang mungkin diunggulkan secara peringkat, namun Moriyasu tidak ingin meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda bisa memberikan kejutan di kandang sendiri, terutama dengan motivasi tinggi dari para pendukung yang hadir. Dan semua gak ada yang tahu selama bola itu masih bundar.
Dan terlepas dari apapun, pokoknya mah semangat aja. Meski kita bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan timnas Jepang, namun kita punya fans yang selalu setia dan siap memberikan teror kepada lawan. Sebagai pemain, kalian harus semangat dan selalu mencoba berikan performa semaksimal mungkin. Jika kalah ya wajar, lawan kita emang udah satu level di atas kita. Namun jika menang, itu akan menjadi sebuah berita besar, sekaligus membuktikan kalau level kita sudah meningkat. So, tetap semangat dan berikan yang terbaik di lapangan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.